Oke, selamat pagi. Eh, Hari ini saya mau bahas materi administrasi sistem jaringan kelas 11 semester ganjil ya. Yang mana dalam semester ganjil di KD 3.1 dan 41 itu banyak sekali praktikum. Di antaranya adalah instalasi sistem operasi jaringan. Yang mana sistem operasi jaringan ini terbagi menjadi dua, yang sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi jaringan berbasis GUI. Oke, sampai sini langsung saja kita menggunakan tool atau software yang disebut dengan Oracle VirtualBox ya, VMware. Sebenarnya banyak sekali VirtualBox virtual yang lain, tapi salah satunya yang paling free dan mudah itu VirtualBox. Oke, langsung aja kita jalankan aplikasinya. Kita pertama kali akan install sistem operasi berbasis teks. Klik new, kita kasih nama Linux text ya. Tipenya Linux, versinya kita ganti jadi Debian 32 bit karena sistem operasi ISO-nya yang saya download 32 bit. Next saja. Untuk RAM bisa diminimalisir ya. Untuk teks itu nggak butuh memori besar, cukup 512 MB saja udah cukup. Tapi untuk versi GUI nanti lebih dari 1 GB. Oke, kita ganti 512 MB. Next, create. Next lagi, storage. Next, file location. Nah, kita ganti, kita mau ubah ukuran harddisknya misal 15 GB ya. Create. Oke, sampai sini. Untuk bagian network, untuk defaultnya biasanya dia terdapat satu adapter ya dengan tipe NAT. Kalau kita mau ganti tinggal klik kanan, masuk ke network, kita ganti adapternya jadi host only atau internal network ya. Kalau NAT ini biasanya dapat IP otomatis dari koneksi internet, misal dari WiFi atau dari LAN. Kalau bridge ini biasanya kita bisa gabungkan dengan LAN atau WiFi ya. Kalau internal network ini sumber jaringan yang komunikasinya berhubungan sama-sama di dalam VirtualBox, jadi nggak bisa keluar selain di VirtualBox, sesama VirtualBox. Kalau host only dari sistem operasi VirtualBox ke Windows kita ya, ke adapter kita dan lain-lain. Oke, kita NAT aja dulu. Untuk jumlah networknya bisa sampai 4 ya. Start. Angka pertama, kalian harus sediakan sistem operasinya berbentuk ISO ya. Kalau belum di sini belum ada, kita panggil lewat klik icon ini. Terus kita cari file ISO Debian-nya ada di mana. Saya ada di ISO Linux Debian 5, saya pakai Debian 5. Oke, kalau udah terpilih nanti ada pilihan seperti ini. Start. Untuk pilihan instalasinya sendiri ada dua, ada yang berbasis teks juga, ada yang berbasis GUI juga. Kalau mau berbasis teks, yang atas install ya. Kalau yang berbasis GUI, installernya bisa pakai graphic install. Nanti kita coba di sini. Langsung aja kita coba langsung pakai yang versi teks dulu ya. Jadi nggak cuma sistem operasinya yang berbasis teks atau GUI, tapi sistem installernya juga, installer sistem operasinya ada dua versi juga. Untuk bahasa atau language-nya kita pilih English ya, biar kita terbiasa dengan bahasa Inggris. Country atau negaranya kita pilih Indonesia, itu berada di order ya, order.
Asia, Indonesia. Untuk keymapnya sendiri pakai American English. Oke. Kalau kita pakai NAT, interface-nya biasanya kita dapat DHCP ya. Biasanya langsung masuk ke sini, ke name server. Tapi kita back ya, dengan cara klik tab ya 2 kali ya, sampai ke go back itu merahnya tombolnya, enter lagi. Kalau biasanya ada juga yang sampai ke hostname juga, kita go back lagi ya sampai ke sini, ke network configuration methodnya. Kita pilih download configure, jadi nanti kita konfigurasinya manual di tutorial selanjutnya. Oke, download configure. Untuk hostname sendiri kita kasih nama server 1 ya, kita bedakan. Untuk time zone Jakarta. Untuk pemilihan partisi kita bisa manual ataupun otomatis. Kalau mau manual kita pilih guide use entire disk ya, yang atas ini. Kalau mau manual kita pilih yang bawah manual. Karena kita masih belajar, kita pilih yang manual untuk mencoba partisi ya secara manual. Untuk setelah itu kita pilih harddisknya ya. Di sini karena kita pakai VirtualBox, namanya VBox harddisk dan ukurannya 16 GB. Walaupun tadi kita udah buat sekitar 15 GB, tapi ternyata di VirtualBox-nya 16 GB. Oke. Enter. Create new empty partition table. Yes, ya. Kita buat kosong, pilih ke bawah free log-nya, free space-nya ya. Kita enter lagi. Kita create new partition. Nah, di Linux itu ada 2 partisi. Yang satu itu root, yang satu itu swap. Nah, kalau root itu biasanya untuk instalasi sistem operasinya. Kalau swap itu biasanya untuk mempercepat kinerja dari RAM. Dan ukurannya biasanya 2 kali lipat dari ukuran RAM. Kalau tadi kita RAM-nya 512 MB, berarti swapnya sekitar 1 GB. Jadi kita tulis 1 GB, 1 GB ya. Kita buat swapnya dulu. Enter. Untuk tipenya logical, locationnya beginning. Oke, kita pilih pada use as-nya, kita ganti jadi swap area. Oke, terus pilih down setting, selesai ya. Nah, kita buat lagi untuk yang partisi rootnya, untuk instalasi sistem operasinya Linux-nya ya. Kita pilih ke freelog yang selanjutnya, free space-nya, enter, create new partition. Nah, kita pilih semua. Kita nggak ada partisi untuk datanya, kita langsung aja kita buat partisi semuanya. Enter. Kita pilih ke primary. Untuk yang lain nggak usah diubah ya, ini udah benar. Down setting, selesai. Setelah itu finish partition ya. Write the change to this, yes ya, karena ditanya mau menulis atau mempartisi ya.
Oke, langkah selanjutnya itu pembuatan password untuk root. Jadi di Linux itu ada dua user ya. Satu user sebagai root, satu lagi user biasa. Jadi kalau user root itu bisa edit, bisa delete file, bisa edit file dan ngapa-ngapain aja lah, terserah dia karena dia si administratornya. Jadi kalau user biasa cuma bisa nge-read atau baca doang. Jadi kita kasih password untuk rootnya ya, kita kasih B1234 ya, dan lagi 1234. Untuk user biasanya kita kasih nama misal server, username-nya ini server ya. Untuk password kita bedain 12345 12345, jadi nanti pas mau prakteknya kita tahu. Oke, scan another CD or DVD, nggak usah ya, kita disuruh memasukkan CD yang kedua. Jadi Linux ini ada 3 part ya, part CD ya, yang binary 1, binary 2, dan binary 3. Jadi di dalamnya itu banyak aplikasi ya, pelengkap. Jadi kalau yang punya CD 2, CD 3 bisa langsung diinstal yes ya. Tapi di sini kita jawab no, kita nggak akan install yang lain, no ya. Untuk partisipasi paket ya, kita disuruh berpartisipasi, kita jawab no aja. Untuk selanjutnya, nah ini yang paling penting, kunci dari sistem operasi GUI atau teks ya di Linux. Kalau GUI, kalau teks desktop, bintang, tanda bintang pada desktop everyone-nya, environment-nya kita hilangkan seperti ini, pakai spasi. Kalau mau tetap ada, nggak usah dihilangkan. Kuncinya di sini ya. Kalau desktop environment-nya kita buang tanda bintangnya, ini menjadikan sistem operasi berbasis teks. Kalau tanda bintang ini ada, menjadikan sistem operasinya berbasis GUI. Jadi ada menu-menu seperti di Windows ini. Jadi kita menjalankan aplikasi pakai shortcut. Kalau teks hanya menjalankan aplikasinya pakai command atau terminal ya, shell. Oke, kita hilangkan karena kita mau install sistem operasinya berbasis teks. Oke, langsung aja enter. Oke, selanjutnya ini adalah menginstal grup bootloader. Jadi pada waktu nanti komputer dihidupkan, grup loader inilah yang memanggil si sistem operasi. Jadi kalau grup loadernya nggak diinstal ya sistem operasinya bakal error, kita nggak ada loadernya untuk memanggil si sistem operasi. Kita jawab yes. Sampai sini instalasi sudah selesai, tinggal nanti kita klik finish saja. Oke, continue. Oke, sampai sini proses instalasinya sudah selesai untuk sistem operasi Linux berbasis teks. Ya, ini yang dimaksud dengan group loader tadi.
Oke, sampai sini inilah sistem operasi Linux berbasis teks ya. Jadi kita jalanin perintah, jalankan aplikasi itu, ngedit segala macam, merestart itu menggunakan perintah-perintah. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan di tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.